tadi kan tidak mengurangi semangat kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, di mana 2-3 orang ini kata-kata peneguran. Di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, karena namaku kata Yesus, maka disitulah dia omnipresent. Dia hadir. Ya, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Memang hari ini sepi mencekam. Ya. Tadi malam saya baca sampai jam 3 pagi. Ya. Karena ada hal penting yang harus dipaparkan hari ini, tapi kehendak Tuhan Yesuslah yang terjadi. Ya. Terus memang itu kerjaan, ya, saya harus belajar setiap hari paling kurang 7 jam, paling kurang. Ya. Kita harus bertambah-tambah dalam pengetahuan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita akan baca. Ya. Sebenarnya topiknya adalah apa tuh topiknya? Akulah dia. Ya, akulah dia. Dalam bahasa Ibraninya anihu dan dalam bahasa Yunaninya ego eimi. Ini ada 2 kata atau term yang sangat penting kalau dikupas, ya, menarik sekali. Kita bukan sekedar jadi pengikut Kristus, tetapi kita harus tahu kebenaran, mengerti kebenaran Kristus. Ya. Mungkin nanti saya sentil saja sedikit, karena mengingat masih banyak yang belum hadir. Nanti akan dijelaskan ulang minggu depan kalau ada waktu. Tapi kita akan membaca Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 cuma. Ya. Sekali lagi Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tolong perhatikan, orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus Yesus sebagai Mesias atau Mesias atau Kristus, ya. Mereka sudah tidak hidup lagi di dalam aturan 613 mitzvot, aturan Torah. Ya. Tetapi itu pun Yesus masih bilang, jikalau kamu tetap meno dalam bahasa Yunaninya itu tinggal diam, ya. Itu continue, terus menerus tetap. Jadi kalau orang-orang Yahudi yang bertobat ini terus menerus tinggal di dalam kebenaran Kristus, Logos, kamu pasti mengetahui kebenaran. Kamu benar-benar adalah muridku, Mateites. Ya. Murid artinya orang yang belajar dari guru. Pak Erik selalu ngomong sang guru, maha guru. Ya, maha guru. Nah, kalau kita menyebut Yesus adalah maha guru kita, ya, Rabbi, maka kita harus terus menerus belajar. Itu kata meno. Setiap saat kita belajar. Untuk apa? Untuk apa kita belajar? Ya. Banyak orang berpikir datang seminggu sekali dengar khotbah pendeta, maka itu sudah cukup. Ya. Sehingga dampaknya banyak orang Kristen
harus pindah agama. Karena pengetahuannya sangat kecil, sangat sedikit. Mengenal akan Kristus, Yesus itu bukan sekedar Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Kalau Tuhan dan Juru Selamat, udah banyak orang tahu juga. Ya kan begitu. Tapi apa isi dari Sang Juru Selamat punya ajaran ini yang kita harus tahu. Kita bilang janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti. Orang semua pernah sekolah. Tidak mungkin orang masuk sekolah, ikut pelajaran kelas seminggu sekali. Tidak mungkin. Itu harus setiap hari, pada hari-hari sekolah, jam belajar kita harus setiap hari. Kemudian bukan cuma sekedar setor muka, ambil absen, tetapi kita harus perhatikan. Ya. Perhatikan apa yang diterangkan. Makanya Yesus bilang, kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, tetap di dalam firman-Ku, maka kamu adalah benar-benar murid-Ku. Artinya kita harus berproses, belajar. Alkitab mengatakan umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Nah, kenapa tidak punya pengetahuan? Karena tidak belajar. Ya. Kita punya semangat untuk memberitakan tentang nama Yesus, tetapi kita nol. Otak kita tidak ada isinya. Ya, kita punya pengetahuan beti-beti saja dengan orang di luar sana. Ya. Kalau kita menyebut Yesus adalah Tuhan, bagaimana menjelaskannya bahwa Yesus adalah Tuhan? Ya. Kenapa Yesus kita akui sebagai Tuhan? Gitu. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Ini yang menarik yang kita harus pelajari. Kamu akan mengetahui. Itu dalam bahasa Yunaninya gnosko. Itu bukan sekedar tahu, bukan sekedar eido. Ketika Petrus ditanya oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka yang lain? Petrus bilang, engkau tahu ya Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih phileo. Engkau tahu ya Tuhan. Ya. Itu bahasa Yunaninya eido. Ya. Tahu karena hari-hari pukul apa? Kita tahu. David kita tahu. Ya. Karena tiap minggu pukul apa? Ya. Orang semua pukul tahu karena tiap minggu ada pukul apa. Ya. Tetapi apakah kita tahu secara intelektual, secara pemahaman pribadi, ya, kedekatan hubungan pribadi, kita tahu enggak? Ya. Gitu. Ini Yesus maksudkan adalah kamu pasti tahu. Kalau kita periksa morfologisnya, parsing morfologis, di sini kamu akan mengetahui. Dalam parsing morfologisnya disebut sebagai kamu pasti tahu. Gitu. Kamu pasti akan tahu. Ya. Kebenaran. Ya. Ini jadi pasti akan tahu itu indikatif. Ya. Future indikatif. Kalau kamu tinggal terus menerus di dalam Yesus Kristus firman-Nya, baca, rajin baca, kamu pasti akan tahu. Bukan sekedar tahu di tampilan luarnya, tetapi tahu dalam pengertian, memahami akan kebenaran. Dan kebenaran, aletheia, itu akan memerdekakan kamu atau pasti memerdekakan kamu. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Aku adalah jalan hodos dan kebenaran aletheia dan hidup zoe. Ya.
Jadi sebenarnya kalau kita menalar, kamu akan atau pasti akan mengetahui kebenaran aletheia di sini itu Yesus Kristus. Di antara kita semua yang paling mengerti atau tahu benar David, mungkin lebih banyak yang enggak, dan sebaliknya. Karena ada orang intens, ya. Sering ketemu, bercakap-cakap. Nah, apakah kita intens ketemu dengan Yesus enggak setiap hari? Atau orang ini hanya Alkitab dibaca kalau seminggu sekali lah ada ibadah lah. Ya. Baca pun seperti koran lah. Lewat lah. Ya. Nah, ada hal yang menarik. Coba kita lihat. Ini kerinduan daripada Paulus. Mari kita baca dulu Filipi 3 ayat 4 mulai. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, ya bukan KW-KW, asli Paulus. Ya. Tentang pendirian terhadap hukum Torah, aku orang Farisi. Orang Farisi adalah orang-orang yang memisahkan diri dari kumpulan besar orang Israel dan menekuni Torah. Gitu. Karena orang anggap bahwa Torah ini sudah dilanggar. Jadi orang tegakkan sekali itu Torah, pengajaran Torah itu Farisi. Tete bengek semua orang ikut. Ya, orang ajar. Oke. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Melawan ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Ya. Kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus. Gnoseos atau gnosis. Kenal. Ya. Kenal dalam pengertian. Ya. Memahami. Ya. Karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Torah, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10 bagian A. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Yang ku kehendaki, dalam terjemahan lain, yang ku rindukan, yang ku impi-impikan, yang ku harap-harapkan, mengenal dia. Ya. Itu dalam bahasa Yunaninya dia pakai epitumeo. Hasrat, kerinduan, selalu ada rasa membutuhkan, ya. Mengenal dia lebih dekat lagi. Saya kasih contoh praktis karena memang
orang punya anak-anak. Kalau tanya galau dengan David, pasti orang punya kerinduan baku dia aja. Kalau tiap hari boleh baku bawa, kan ingin saling mengenal pribadi. Kan begitu. Orang belajar karakter. Ya kan? Kita papa pesan sebelum jatuh cinta Pak Karen Pemama, sebelum ya. Waktu kita keluar dari Kupang, dari Rote, dia bilang begini, kalau Ngana mau pilih calon istri, Ngana buka mata baik-baik, Ngana lihat baik-baik pada dia, dari atas sampai ke bawah kaki, dari ujung rambut sampai ujung jari kaki, lihat baik-baik. Kalau sudah lihat baik-baik semua, Ngana putuskan juga. Kalau sudah diambil keputusan, tutup mata aja baik-baik. Karena berarti Ngana sudah siap menerima plus minusnya. Ya. Jadi ini berarti ada apa? Ada approaching, ada PDKT, ada saling berhubungan erat. Ya. Nah banyak orang Kristen yang ya sekedar store muka sajalah, tidak kenal dekat. Nah ini bahasa aslinya bagus ini, ya. Set one's heart upon, ya. Itu menempatkan hati seseorang kepada sesuatu, ya. Jadi Paulus bilang, yang ku rindukan, yang ku harapkan adalah mengenal dia. Siapa dia? Yesus Kristus. Ini dia pakai gnorizo. Ya. Gnorizo. Ya, gnorizo. Ya. Itu mengetahui dengan intim, ya, kerinduannya. Paulus dibukakan rahasia firman Tuhan luar biasa. Sampai Petrus cemburu. Sampai Petrus cemburu. Ya, kalau saudara membaca detail, Petrus bilang bahwa tulisan Paulus memang sukar dimengerti. Ya, karena tulisan kelas tinggi. Ya. Tetapi apa yang disampaikannya itulah kebenaran. Ini firman ini tidak berhenti hanya sampai pada para rasul. Tidak hanya sampai pada Paulus. Firman sampai kepada kita dan terus menerus dibukakan. Cuma sayangnya banyak orang Kristen yang tidak mau tahu. Dorang cukup puas diri ketika dorang dengar sudah sekali selamat tetap selamat. Oke. Tidak ada masalah dengan kata itu. Ya. Sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, oke. Tetapi apakah kita mengenal dekat? Kita menerima kebenaran dari Kristus Yesus sendiri atau tidak? Dia bersedia untuk membuka diri. Tetapi caranya abaikan. Betul kan? Kalau David tidak membuka diri, bagaimana kalau mau padeka? Dan sebaliknya, bagaimana mau kenal ini karakter seperti ini? Tidak mungkin lah. Ya. Kita lebih memilih mendekatkan diri, approaching ke pimpinan kita. Tidak ada yang salah ya. Ya. Tetapi sangat disayangkan kita anggap cuek dengan pimpinan kehidupan kita, pemimpin kehidupan kita. Ya. Jadi, mari orang mendekatkan diri kepada Yesus Kristus. Ya. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini?
Kalau Yesus datang tanya kata orang, Kiki, siapakah aku ini? Galuh, siapakah aku ini? Jerry, siapakah aku ini? Lalu orang jawab apa? Oh, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Oh, itu tempo dulu, bro. Itu waktu kita kenosis, ya iya. Ya. Kita lihat perdebatan teologis yang panjang lebar dan membosankan di Facebook. Ini para katanya doktor teologi ya. Mereka memaparkan Yesus di medsos itu hanya waktu dia kenosis. Yesus jadi anak-anak, terus anak-anak sampai sekarang. Gitu. Dorang masih melihat Yesus seperti yang dilihat oleh Petrus. Bahkan menyedihkannya, mereka bilang di sorga Yesus tetap anak. Nah, ini ramai ini. Mereka mulai memutilasi yang maha kuasa, yang maha hadir, yang maha tahu menjadi 3 pribadi. Lalu didiskusikanlah panjang lebar. Siapakah aku ini? Oh, engkau cuma Mesias. Engkau hanya anak Allah. Engkau tidak lebih dari itu. Kalau dia hanya Mesias, maka pasti dia tidak maha hadir. Jadi percuma kita percaya Yesus tidak maha hadir. Orang ngomong namanya Yesus di sini sekarang, tidak ada gunanya. Karena dia tidak maha hadir, dia tidak akan mendengar. Ya. Sedangkan Yesus mengklaim diri, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, dalam namaku, di situ aku hadir. 2-3 orang. Ya, orang tetap lebih dari 2-3 orang. Nah, jadi siapakah Yesus itu? Kita harus mengenal dekat, tahu pribadinya. Bergaul intim. Rahasia-rahasianya sudah ditulis di dalam Alkitab, tinggal orang baca. Ya. Ketika Yesus ketemu dengan seorang perempuan di sumur Yakub, perempuan Samaria, ya. Dia bilang, akulah dia yang sementara berkata-kata dengan. Akulah dia. Perempuan Samaria tahu bahwa orang Israel mau ketemu Yahweh, Bapa itu, bertemu nanti di Yerusalem, di Bait Allah. Tetapi Yesus kok berani mengatakan akulah dia, ya. Yang sementara bercerita dengannya. Siapakah Yesus itu? Ya. Coba tolong dicari. Kalau engkau tidak percaya kepadaku, maka engkau telah mati dalam dosa. Di mana itu? Mencari. Yohanes ya. Yohanes 8 ayat. Ya, 24. Coba tolong baca. Maka
Yohanes 8 ayat 21 24. Ya. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa.